Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 989 Tubuh Emas Abadi. Jangan marah, ini persaingan yang adil, kami tidak memiliki sumber keuangan orang lain, tidak ada yang bisa kami lakukan. Sukin menghibur putrinya, dan ibu baptismu benar, tidak baik untukmu jika hal ini di tanganmu. Ya, meskipun Mei Gongzi masih mengerutkan kening, dia sedikit tenang. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh telinganya. Pada saat ini, dia benar-benar ingin menghubungi Tang San. Tanyakan padanya apa yang harus dia lakukan, tetapi dengan begitu banyak kaisar di tempat kejadian, ini adalah hal terpenting di pelelangan ini. Agar tidak menimbulkan masalah, dia masih tidak mencoba menghubungi. Oke, setelah 3 hari lelang yang antusias, lelang super kami akan segera berakhir. Pertama-tama, atas nama pengadilan leluhur, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap penawar yang berpartisipasi dalam lelang ini. Selanjutnya, kami akan menyerahkan satu teratas yang akan menjadi lot terakhir dari lelang ini, dan juga sumbu besar terakhir dari lelang super ini. Aku yakin semua orang menebak keberadaan seperti apa itu sebelum menawar sumbu besar terakhir. Baiklah, silakan tunggu dan lihat. Datang dan presentasikan undian terakhir. Mengikuti kata-kata Kaisar Iblis Besar Tianhu, perhatian semua orang langsung terfokus. Lot terakhir akan segera diluncurkan dalam lelang super skala besar dan lelang epik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lot berharga apa yang dapat muncul sebagai sumbu besar terakhir. Sosok merah keemasan turun dari langit dan mendarat di samping Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Pria ini mengenakan jubah merah tua, dan cahaya di sekitar tubuhnya berputar seperti gelombang air. Siapapun yang melihat ini pasti tahu siapa dia. Adalah Kaisar Iblis Besar yang membakar langit selamanya dan tidak tiada. Setelah Kaisar Iblis boneka hidup naik ke panggung, dia mengangguk ke Kaisar Iblis Tianhu. Pada akhirnya, apakah barang lelang ini dilelang bersama oleh dua kaisar? Kaisar Iblis Rubah Surgawi membuat isyarat undangan dan berkata, barang lelang terakhir ini disediakan oleh garis keturunan Phoenix Api Abadi. Oleh karena itu, aku mengundang Kaisar Iblis Abadi untuk melelangnya denganku. Kaisar Iblis boneka hidup mengangguk dan berkata, ini adalah artefak khusus. Setelah menimbangnya untuk waktu yang lama, aku akhirnya memutuskan untuk membiarkannya berpartisipasi dalam lelang super ini. Seperti yang kita semua tahu, artefak juga memiliki level. Dan artefak yang akan kita lihat selanjutnya dapat dikatakan sebagai salah satu makhluk paling kuat di antara artefak yang diketahui di seluruh bintang Falan. Mengikuti kata-katanya, cahaya merah keemasan perlahan naik di antara dia dan Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Ketika lampu merah keemasan ini naik, panas terik perlahan mekar. Itu adalah manik merah keemasan yang terlihat seukuran kepalan tangan. Ada sinar merah keemasan cahaya yang mengalir pada manik-manik, dan ada cahaya redup dan bayangan yang terus-menerus berkedip pada mereka. Setelah identifikasi yang cermat, kamu dapat melihat bahwa itu tampaknya adalah penampilan Phoenix dan naga. Kaisar Iblis Abadi Besar berkata dengan sungguh-sungguh, artefak ini awalnya disempurnakan oleh dua kaisar, salah satunya adalah ayahku, Kaisar Iblis Abadi Agung dari generasi sebelumnya. Yang lainnya adalah Kaisar Naga, Kaisar Iblis Besar Iblis Api, era lebih awal dari Kaisar Iblis Kristal. Kaisar Iblis Api adalah klan naga, yang dikenal sebagai klan naga api terkuat dalam sejarah. Dia dan ayahku adalah teman baik. Mereka dulunya adalah teman baik. Mereka mundur bersama dan mempelajari arti sebenarnya dari elemen api. Kemudian, menggabungkan kemampuan dan karakteristik kedua keluarga, mereka menyempurnakan artefak ini. Kedua kaisar menghabiskan 100 tahun untuk mengolahnya. Tetapi ketika akhirnya selesai, ada yang tidak beres. Mungkin itu karena efek naga dan Phoenix sangat bagus sehingga artefak ini telah disublimasikan secara besar-besaran. Tolakan, sehingga tidak satupun dari kita dapat menggunakannya. Sebaliknya, semakin damai kekuatannya, semakin mudah untuk mengontrol artefak ini. Namanya adalah tubuh emas undet. Artefak ini tidak dapat dikenali sebagai master, jadi siapapun yang memegangnya dapat menggunakannya. Itu diaktifkan dengan mengorbankan api nyawanya sendiri. Setiap aktivasi dapat menghasilkan efek pertahanan absolut. Tingkat pertahanan absolut setidaknya itu diketahui bahwa plane ini tidak dapat dipatahkan. Selama api kehidupan cukup, pertahanannya dapat membuat pengguna abadi. Dan setelah api kehidupan padam, itu juga dapat membuat pengguna terlahir kembali dari api sekali lagi,
Tapi kemampuan generasi dari abu hanya dapat digunakan sekali, setiap kehidupan hanya memiliki satu kesempatan, tetapi juga dapat diserahkan ke kehidupan berikutnya untuk terus digunakan, dan juga dapat digunakan untuk generasi dari abu. Dapat dikatakan bahwa itu adalah salah satu artefak dalam artefak. Itu adalah keberadaan yang benar-benar kuat. Bukan tidak mungkin jika kamu menggunakan abu untuk beregenerasi 2 kali berturut-turut, maka yang terbakar akan menjadi jiwa, dan ada risiko bahwa tubuh dan roh akan dihancurkan. Pada saat yang sama, tubuh emas undead juga dapat kebal terhadap segala sesuatu saat digunakan. Efek negatif, pertahanannya dapat digambarkan sebagai pertahanan mutlak. Dengan itu, bahkan jika semua kaisar hadir untuk menyerang bersama, selama api kehidupan masih menyala, itu akan abadi. Hal ini tidak sebanding dengan tingkat benih teratai pengganti. Mampu bertahan melawan serangan semua kaisar dapat langsung memasuki keadaan tak terkalahkan. Saat bertarung, jika lawan meledak dengan kekuatan serangan terkuat dan langsung bertahan dengan tubuh emas undead, lawan akan dikonsumsi dengan sia-sia. Artefak teratas, ini adalah artefak teratas yang benar-benar dapat mengubah medan perang. Melihat artefak ini, Tang San bahkan sedikit terkejut. Mengapa Kaisar Iblis Abadi yang hebat bahkan tidak meminjamkannya kepada Mei Gongzi? Selain itu, klan Huo Feng Abadi akan bersedia melelang artefak seperti itu. Pasti ada sesuatu yang salah. Mari kita mulai pelelangan. Harga awalnya adalah 100.000 koin ametis, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 5.000 koin ametis. Kaisar Iblis Agung Tianhu mengumumkan harga lelang. Tidak ada keraguan bahwa tubuh emas undead akan menjadi fokus terakhir dari penonton hari ini. Tang San ragu-ragu sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk membuat harga. Meskipun tidak jelas masalah apa yang tersembunyi di dalam tubuh emas undead, dia dapat yakin bahwa pasti ada beberapa masalah. Tapi dia berpartisipasi di hampir semua lelang berharga di depannya, dan sepertinya terlalu mendadak untuk tidak berpartisipasi dalam lelang terakhir. Jadi, meskipun dia tidak tahu menang, dia masih menawar pertama kali, gaya lama. 150.000 koin ametis, ruang VIP No. 8. Langsung menaikkan harga sebesar 50.000. Kedua kaisar di atas panggung semua melihat ke arah ruang VIP No. 8. Masih ada uang. Setelah menghabiskan begitu banyak uang, klan pohon emas biru masih dapat membayar harga tinggi 150.000 koin ametis. Tidak ada keraguan bahwa melalui pelelangan super ini, klan pohon emas biru telah menjadi yang terkaya dari semua kota utama saat ini, dan itu pasti pantas disebut namanya. 155.000 koin ametis, ruang VIP No. 1. 160.000 koin ametis, ruang VIP No. 2. Kenaikan harga terjadi seketika. Sebagai lot terakhir, itu adalah artefak yang sangat jelas dan kuat yang dapat digunakan dalam pertempuran kaisar berikutnya, dan segera dicari. Tidak banyak artefak tingkat atas seperti itu di seluruh benua Falan. Hampir semuanya adalah harta kota. Sungguh luar biasa bisa membawanya keluar untuk dilelang. Namun, nilainya terlalu tinggi bahkan dengan peningkatan langsung Tang San sebesar 50.000. Meskipun ada persaingan, frekuensi penawaran tidak tinggi. Ketika harga naik menjadi 190.000 amethyst coins, terjadi stagnasi. Tang San tidak mengajukan penawaran lagi setelah menawar 150.000, seolah-olah itu tidak berkelanjutan. Patriark, menangkan lot ini. Ini akan sangat menjamin hidup dan keselamatanmu. Kedengarannya lebih baik daripada Phoenix Nirvana dari Phoenix Monster Clan. Mari kita menangkan dengan cara apapun. Ini bukan hanya membakar api kehidupan. Apa yang kita kekurangan sebagian besar adalah vitalitas. Penatua pertama berkata dengan penuh semangat kepada Tang San. Tubuh emas boneka hidup ini terlihat seperti hal yang baik dalam arti sebenarnya. Solen 5 chapter 990 lelang berakhir. Tang San menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, kami sudah terlalu mencolok kali ini, jika kami bahkan memenangkan lelang besar terakhir, kami akan benar-benar dianggap sebagai pesaing. Secara relatif, kali ini sangat arogan. Dalam pelelangan, kenaikan harga terus-menerus kita, seharusnya meningkatkan pendapatan istana leluhur banyak. Tapi lot terakhir tidak bisa semua jatuh ke tangan kita. Mari kita lupakan sumbu besar terakhir. Jika tidak, kita akan memenangkannya dengan harga tinggi, lalu nilai buah emas biru kita akan dicurigai. Menurut cadangan modal saat ini, dia memang mampu memenangkan artefak emas undead ini. Tapi baginya, itu tidak lagi penting. Membakar api kehidupan untuk menginspirasi tubuh emas boneka hidup seharusnya tidak sesederhana itu. Jika tidak,
tidak ada alasan mengapa Kaisar Iblis Boneka Hidup tidak memberikan artefak ini kepada Mei Gongzi. Mei Gongzi adalah kesempatan dari klan Iblis Phoenix untuk mencapai 3 Kaisar Phoenix. Atau itu bisa diberikan kepada orang kuat dari garis keturunan Phoenix Api Abadi. Mengapa kamu mengambilnya untuk dilelang? Akan aneh jika benda ini baik-baik saja. Meskipun aku tidak tahu di mana masalahnya. 195.000, apakah ada harga yang lebih tinggi? Terdengar suara Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Ini adalah harga tinggi baru lagi. Tidak ada keraguan bahwa di mata hampir semua orang, artefak tingkat atas yang dapat secara langsung dan sangat meningkatkan kekuatan tempur ini harus berada di atas nilai Kaisar Tianzu sebelumnya. Dan di dalam hati Tang San, dia memiliki hampir semua barang paling berharga dalam lelang super ini. Dalam pikirannya, kalung Kiling Tongsheng adalah yang pertama, diikuti oleh hati alam dan perisai Xuanwu. Status siapapun di hatinya jauh lebih tinggi daripada tubuh emas abadi. Pertahanan mutlak tubuh emas undet, jika perisai basal dapat diilhami, dapatkah itu dilakukan? Tang San tidak percaya bahwa di plane ini, siapa yang bisa dengan mudah menembus pertahanan perisai Xuanwu. Untuk merangsang perisai basal, yang dibutuhkan adalah persetujuan energi dan perisai basal itu sendiri. Kamu harus bisa melakukan ini sendiri. Tidak perlu membakar api kehidupan. 200.000 koin ametis, ruang VIP nomor 6. Para ork raksasa Bimen menawarkan harga yang lebih tinggi. Jelas, untuk pertempuran kaisar ini, binatang raksasa Bimen memiliki selera tertentu yang pasti akan mereka menangkan. 205.000 koin ametis, ruang VIP no. 2. Esensi bunga liang menawar lagi. Ini juga merupakan atribut api, dan kekuatan pertahanan esensi bunga matahari relatif lemah, dan juga mampu melakukan serangan eksplosif. Jika mereka memiliki tubuh emas boneka hidup, itu pasti akan lebih kuat. Artefak tingkat atas ini, yang jatuh ke tangan klan monster atau klan roh, akan berdampak langsung pada pertempuran kaisar berikutnya. Persaingan terus berlanjut, tetapi setiap kali harga naik, kedua belah pihak ragu untuk waktu yang lama. Pada saat ini, latar belakang terungkap. Lebih dari 200.000 koin ametis. Pada akhirnya, Sunflower Essence lah yang memenangkan kemenangan terakhir dan memenangkan artefak kuat ini dengan harga 230.000 ametis coins yang sangat mahal. Selamat kepada ruang VIP No. 1. Lelang super ini juga telah berakhir dengan sukses. Selanjutnya, Kaisar secara pribadi akan menjaga dan menyelesaikan pengiriman akhir. Silakan yang telah berpartisipasi dalam pelelangan dan penawar yang telah memenangkan lelang sebelumnya menyiapkan koin ametis. Mereka yang tidak memiliki barang dalam pelelangan dapat meninggalkan tempat satu demi satu dan menjaga ketertiban yang baik. Kaisar Iblis Tianhu mengumumkan penyelesaian lelang super ini dengan senyum di wajahnya. Aku tidak tahu berapa banyak mata yang memandang tubuh emas boneka hidup dengan enggan, tetapi lelang ini akhirnya berakhir. Dan berbagai ras yang telah memenangkan lelang yang cukup kuat juga siap untuk menunjukkan keahlian mereka dalam pertempuran kaisar berikutnya. Tang San tidak terburu-buru meninggalkan ruang VIP, tetapi menunggu orang-orang di luar meninggalkan panggung, lalu membawa para tetua klan pohon emas biru, bergabung dengan para tetua yang duduk di luar, dan menuju pengiriman akhir dengan cara yang perkasa. Ketika dia datang ke tempat pengiriman, masih ada pengiriman di depan. Tubuh emas boneka hidup seharusnya diambil oleh klan esensi bunga liang segera setelah pelelangan selesai. Orang yang mengambil barang lelang saat ini memang Mei Gongzi. Dia melakukan pengiriman topeng hantu. Dalam pelelangan ini, Mei Gongzi benar-benar memenangkan barang lelang yang sangat membantunya, terutama pedang iblis bayangan. Tang San bahkan tidak perlu meminta topeng hantu ini untuk mengetahui bahwa dia membuatnya untuknya. Tentu saja, Tang San juga memotret banyak hal baik untuknya, tetapi sekarang bukan waktunya untuknya. Mei Gongzi menyelesaikan pengiriman, berbalik dan berjalan keluar. Ketika dia melewati Tang San, dia berhenti. Melihat Tang San dengan mata menyala, klan pohon emas biru benar-benar kaya. Beberapa kelompok penawar yang mengantri untuk pengiriman berbalik pada saat yang sama, termasuk klan naga. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, "Jika kamu mau menikah denganku, aku bisa memberimu hadiah pertunangan. Kami tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi, bagaimana?" Dia sengaja menggoda Mei Gongzi. Bagaimanapun, tidak dapat dihindari bahwa dia akan membersihkan setelah itu. Mei Gongzi mendengus dengan jijik, dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Tang San buru-buru berkata, "Tuan Kota Mei, jangan buru-buru menolak. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku bisa masuk semifinal, ketika kamu bertemu denganku, ambil inisiatif menyerah."
Jika aku tidak berhasil ke semifinal, aku akan memberimu lot terakhir yang aku ambil hari ini. Itu 160.000. Mei Gongzi tertegun sejenak, dia tidak berharap Tang San membuat taruhan seperti itu. Jujur, dia benar-benar ragu sejenak. Warisan leluhur umat manusia tidak diragukan lagi, sangat penting bagi umat manusia. Namun, untuk dirinya sendiri, kali ini kompetisi untuk merekrut kerabat dengan seni bela diri lebih penting. Dia hanya ragu-ragu sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak ada taruhan. Meskipun aku tidak berpikir kamu bisa masuk semifinal, aku sebenarnya berharap kamu akan masuk semifinal, dan aku harap kamu bisa bertemu denganku. Ketika saatnya tiba, kami akan bersaing di atas panggung. Sampai jumpa. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Seni bela diri merekrut kerabat terkait dengan dia dan kebahagiaan Tang San, bagaimana itu bisa digunakan untuk berjudi? Bahkan jika warisan Kaisar Tianzhu dia sangat ingin mendapatkannya. Melihatnya pergi, bibir Tang San melengkung menjadi senyuman, dia menebak jawaban Mei Gongzi, dan dia juga percaya bahwa dia pasti lebih penting dalam pikiran Mei Gongzi daripada Kaisar Tianzhu itu. Dan percakapan mereka saat ini harus dalam pengertian para kaisar. Dia menggunakan taruhan ini untuk membuat Mei Gongzi mengungkapkan bahwa dia tidak terlalu memperhatikan Kaisar Tianzhu untuk menyelesaikan keraguan dari pihak Kaisar Iblis Tianhu. Segera, giliran Tang San untuk menyampaikan. Meskipun dia tidak memenangkan lot terakhir, dilihat dari jumlah total uang yang dihabiskan dalam pelelangan ini dan peran yang dia mainkan dalam pelelangan, dia jelas merupakan bintang paling terang dalam pelelangan super ini, yang pasti akan tercatat dalam sejarah. Jadi ketika Tang San melakukan pengiriman terakhir, staf sangat sopan kepada pemilik kota, dan bahkan memberinya kartu VIP Super. Dengan kartu VIP ini, ia dapat berpartisipasi dalam lelang apapun di Zhuting Grand Auction kapan saja tanpa tiket, dan biaya lelang akhir dibebaskan sebesar 80%. Dalam rangka mengucapkan terima kasih atas lelang pengadilan leluhur kepadanya. Kecuali Huang Tianzhu, yang tidak bisa dibawa pergi, Tang San dengan cepat menyingkirkan barang-barang lainnya. Adapun persetujuan Huang Tianzhu, dia tidak terburu-buru sekarang, karena sekarang bukan waktunya, dia tidak bisa tampak terlalu bersemangat untuk menimbulkan kecurigaan dari para kaisar. Bagian terpenting dari warisan kaisar manusia Tianzhu adalah menemukan cara bagi manusia untuk mengkultivasi diri mereka sendiri di masa depan, bukan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu tidak akan membantunya dalam pertempuran berikutnya untuk menduduki kaisar. Setelah membayar koin ametis yang cukup dan mengumpulkan semua barang lelangnya, Tang San dan para tetua pergi dengan cepat. Dia harus bergegas dan kembali ke Mei Gongzi sebagai Tang San untuk menghibur hatinya yang trauma. Solen 5 chapter 991 kembali ke Pulau Bulan Sabit. Kali ini, dia tidak kembali ke pengadilan leluhur untuk tinggal di Dewan, terlalu tidak nyaman untuk tinggal di Dewan, jadi dia langsung pergi ke White Tiger Hotel dan memesan selusin suite besar. Pada saat ini, situasi sesak di White Tiger Hotel telah langsung teratasi. Akomodasi di sini sangat mahal, dan banyak penawar sudah check out sebelum lelang dimulai. Lelang sekarang berakhir, dan hanya sedikit yang tersisa di sini. Tidak akan semarak lagi sampai kontes pencak silat berikutnya dimulai. Jadi Tang San mengambil kesempatan ini untuk memesan suite untuk dirinya sendiri dan para tetua klan pohon emas biru untuk waktu yang lama, memungkinkan mereka untuk tinggal sampai akhir kompetisi. Dibandingkan dengan kondisi kehidupan Dewan Zhuting, White Tiger Hotel jauh lebih baik. Para tetua secara alami sangat puas. Selanjutnya, tunggu saja di sini hingga kontes merekrut kerabat dimulai. Permintaan netralitas klan pohon emas biru belum mendapat jawaban positif dari istana leluhur. Kaisar Tianyang telah memberitahu Tang San bahwa jawabannya akan menunggu sampai akhir kontes seni bela diri. Dan sekarang pelelangan baru saja berakhir, dan masih ada lebih dari 10 hari sebelum kompetisi. Tang San hanya meminta semua orang untuk tinggal dan menunggu, dan pada saat yang sama mereka bisa menonton upacara di konvensi perekrutan seni bela diri. Siapa yang tidak ingin menyaksikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menaklukkan kaisar? Tang San secara alami tidak akan menjadi penjahat, biarkan para tetua pergi dulu. Setelah tinggal di sana, Tang San diam-diam merasakan segala sesuatu di sekitarnya dengan indera spiritualnya, terutama apakah ada indera spiritual kaisar yang menyelidikinya. Segera dia dapat menyimpulkan bahwa tidak ada yang peduli dengan sisinya. Namun, benar juga bahwa istana leluhur telah memperoleh begitu banyak dalam lelang super ini, dan telah mendapatkan sejumlah besar koin ametis. Diperkirakan para kaisar sedang merencanakan bagaimana menggunakan uang ini.
Bahkan untuk istana leluhur, ini mungkin jumlah pendapatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan sekarang para kaisar harus dalam keadaan gembira. Sisinya baru saja stabil, dan sebelum dia dapat mengambil inisiatif untuk menghubungi Mei Gongzi, komunikator berdering. "Di mana kamu?" Tang San menjawab panggilan itu, dan Mei Gongzi segera mendengar suara bertanya. "Aku di dekat White Tiger Hotel, apakah kamu bersama kakekmu?" Tang San bertanya. "Aku di sini, menunggumu." Suara Mei Gongzi sedikit rendah. "Oke." Tang San setuju, dengan cepat menghapus riasannya, berganti pakaian baru, dan kemudian mendesak transformasi merak untuk memulai teleportasi, dan langsung datang ke lantai atas White Tiger Hotel. Tidak ada orang lain di ruangan itu, hanya Mei Gongzi yang ada di sana. Melihat Tang San, penguasa kota Kerry City, patriark kontemporer dari klan monster merak, wajah kecilnya yang cantik tiba-tiba runtuh, dan dia melangkah keluar ke lengan Tang San. Melihat ekspresi sedih di wajahnya, Tang San merasa sangat tertekan sehingga dia hampir tidak bisa menahan diri untuk mengatakan yang sebenarnya. "Apakah kamu sudah berada di pelelangan sepanjang waktu? Apakah kamu tahu bahwa aku diganggu?" Mei Gongzi mengertakkan gigi. Batu giok nefrite hangat di lengannya, dan Tang San mencium rambutnya yang harum. "Aku selalu ada di sana, dan aku telah mengamati." "Tidak apa-apa, jangan marah, itu tidak sepadan." Cacingan klan pohon emas biru itu, jangan biarkan aku bertemu dengannya, jika tidak, dia akan melihat kemana-mana jika aku tidak mengalahkannya," kata Mei Gongzi dengan kejam. Tang San merasa pipinya sudah sedikit sakit, jadi dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Bagaimana dengan pedang yang kamu foto? Jika kamu melihat situasi yang kamu katakan, untukmu pedang ini lebih berharga daripada semua lot lainnya. Sebenarnya kamu tidak perlu sedih, yang keluar kemudian terlihat bagus, tapi sebenarnya agak mencolok. Tidak ada satu lot yang benar-benar top notch." Mei Gongzi mengangkat kepalanya dan menatapnya. "Bukankah pilar surga kaisar manusia kita adalah harta yang langka?" Tang San berkata dengan senyum masam, "Pengecualian itu, bagaimanapun memiliki masalah. Pikirkanlah, jika kita benar-benar dapat menarik warisan darinya, bukankah istana leluhur tidak akan melakukannya? Meskipun ada beberapa manusia yang kuat, istana leluhur ingin menemukannya. Tidak sulit bagi dua manusia tingkat raja yang patuh untuk berkultivasi menjadi dewa iblis, tetapi pasti masih tidak mungkin untuk mewarisi. Jika tidak, warisan Kaisar Tianzhu setinggi 450 meter tidak akan dilelang. Aku memperkirakan bahwa Kaisar Tianzhu sendiri sangat sulit untuk menginspirasi warisan. Adapun artefak lain, itu bahkan bukan masalah. Roh elemen cahaya itu relatif bagus, tetapi hanya bisa digunakan dengan atribut cahaya, dan itu tidak cocok untuk kita. Belum lagi manik-manik kemalangan, artefak ini sendiri memiliki masalah yang sangat besar. Dengan efek serangan balik yang kuat, pengguna pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Itu dibentuk oleh sisi negatif yang kental dari keberuntungannya sendiri. Menggunakannya sama dengan membantu Kaisar Iblis Rubah Surgawi dengan serangan balik dari keberuntungan yang dipadatkan. Terpecahkan, itu adalah artefak yang paling diadu. Adapun tubuh emas undet terakhir, aku pikir pasti ada masalah. Kembali dan tanyakan pada Kaisar Iblis Undet. Jika artefak itu sendiri tidak ada masalah, itu adalah mustahil bagi Kaisar Iblis Undet untuk mengeluarkannya untuk dilelang. Ini bukan untuk kepentingan Phoenix Api Undet, dan Phoenix Api Undet tidak kekurangan uang. Lelang ini sebenarnya setara dengan Kaisar yang menghasilkan uang dengan menyamar. Ya, itu adalah Kaisar Iblis Besar Tianhu. Darahnya sendiri dan hal-hal seperti mutiara kiamat juga disebabkan oleh kontes seni bela diri, jika tidak akan ada hal yang baik seperti itu. Jadi, tidak ada yang perlu dimarahi, itu adalah kemungkinan besar pedang yang kamu peroleh adalah hal yang sangat bagus, dan mereka tidak mengetahuinya. Setelah mendengarkan kata-kata Tang San, kulit Mei Gongzi jelas sedikit membaik, dia berdiri dari lengan Tang San, tangannya bersinar dengan cahaya, dan sudah ada topeng emas pucat yang halus. Dibandingkan dengan saat berada di panggung lelang, topeng hantu ini terlihat lebih halus, dengan garis keterampilan jiwa yang sangat halus di atasnya. "Berikan padamu. Itu tepat bagimu untuk menutupi identitas dan nafasmu. Aku mengambilnya untukmu," kata Mei Gongzi lembut. "Terima kasih, istri." Tang San tidak sopan, dan langsung mengambil topeng Dewa Hantu. "Siapa istrimu? Kamu belum menikah denganku." Mei Gongzi sedikit tersipu dan mau tak mau menamparkan dadanya. Tang San meraih tangan kecilnya dan berkata, "Setelah kompetisi ini selesai, itu akan dibenarkan. Aku akan menikahimu dengan cara yang terbuka dan jujur."
Mei Gongzi mendengarkan kata-katanya, tetapi ekspresi khawatir muncul di matanya yang indah. Tang San, apakah kamu benar-benar yakin? Di depan begitu banyak kaisar, jika kita gagal dalam kontes seni bela diri terakhir, aku khawatir itu akan terjadi. Satu-satunya hal adalah melarikan diri. Aku hanya bisa menyerahkan posisi patriark klan iblis merak dan melarikan diri bersamamu. Pada saat itu, kami akan pergi ke luar negeri secara langsung. Tang San tersenyum dan berkata, apakah kamu begitu tidak percaya diri pada suamimu? Jangan khawatir, aku yakin. Jika kita tidak dapat melewati kompetisi ini, bahkan jika kita melarikan diri ke luar negeri, akan sangat sulit untuk menjadi kaisar. Jadi, aku harus menang kali ini. Ngomong-ngomong, aku ingin memperingatkanmu, sekarang aku memiliki topeng hantu ini, akan lebih mudah bagiku untuk menyembunyikan identitasku. Setelah permainan dimulai, jangan cari aku, kamu akan menempatkan semua lawanmu di belakang. Perlakukan itu sebagai musuh. Bahkan jika kita bertemu, aku tidak akan memberitahumu bahwa itu milikku selama pertandingan. Aku akan memilih untuk menang atau kalah darimu sesuai dengan situasi saat itu. Pokoknya, tujuan utamanya adalah untuk membiarkanmu. Kami pasti akan dapat bertemu di akhir dan menyelesaikan kompetisi. Mei Gongzi mengerutkan bibir merahnya dan berkata, kamu sangat yakin bahwa kamu pasti akan mengalahkanku. Aku telah membuat kemajuan besar baru-baru ini. Bahkan kakek dan ayah baptisku memujiku. Mereka juga memberiku banyak hal baik. Jika kamu tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan Dewa Laut, aku khawatir tidak akan mudah untuk menang. Senyum di wajah Tang San semakin kuat, mari kita lihat kapan saatnya tiba, tapi sayang, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Solen 5 chapter 992 pembayaran di muka. Sister Mei, kamu menjadi semakin melayang baru-baru ini, dan kamu bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Sister Mei, kata Mei Gongzi dengan marah. Oke, saudaraku, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Tang San berkata sambil tersenyum. Katakan padaku, aku akan mendengarkan. Mei Gongzi memandangnya dengan waspada, dan selalu merasa bahwa senyumnya sedikit aneh. Tang San berkata, untuk kebahagiaan dan masa depan kita, di kompetisi seni bela diri berikutnya, jika kita bertemu, mungkin aku akan sedikit menyinggungmu. Setelah kompetisi selesai, setelah kamu mengetahui identitasku yang ditutup-tutupi, kamu harus memaafkanku, kamu tidak boleh marah padaku, oke? Mei Gongzi memandangnya dengan curiga dan berkata, mengapa aku pikir kamu memiliki hati nurani yang bersalah ketika kamu mengatakan ini? Tang San tersenyum kecut, agar tidak mengungkapkan identitasku di depan para kaisar itu, aku harus menyembunyikan diri dengan baik, saudari terkasih, kamu harus lebih perhatian. Ini semua untuk kebahagiaan masa depan kita. Ujian ini berakhir, kita benar-benar memiliki laut yang luas dan ekor burung dapat terbang di langit. Ketika kita berdua menjadi kaisar, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibatasi oleh kaisar saat ini. Mei Gongzi mengangguk ringan dan berkata, mari kita lihat kapan saatnya tiba. Jika kamu benar-benar dapat memenangkan kompetisi untuk merekrut kerabat, dan membiarkan mereka tidak ragu, kamu dapat menikah denganku. Kemudian aku tidak menyalahkanmu atas identitas yang disembunyikan. Tang San sangat gembira, memeluknya dan mencium bibir merahnya dengan paksa, saudari Mei sangat baik. Sial, kamu belum menang. Kamu bukan pemenang kompetisi seni bela diri. Aku menyebutnya pembayaran di muka. Tang San tertawa. Mei Gongzi berkata, ingin melihat pedang iblis bayanganku. Ngomong-ngomong, apakah kamu mendapatkan sesuatu yang bagus di pelelangan ini? Tang San berkata dalam hatinya, aku mengambil semua barang bagus. Hanya tidak bisa memberitahumu. Aku memotret beberapa hal kecil, yang lebih praktis, dan beberapa di antaranya dapat dianggap sebagai kebocoran. Jangan menonton Shadow Demon Sword di sini, aku khawatir napas Ashura Excalibur akan terlalu kuat untuk ditutup-tutupi. Ayo kembali ke kota Keri dan pergi ke pantai. Sekarang, Mei Gongzi tidak sabar untuk mencoba efek spesifik dari Shadow Demon Sword. Sekarang Shadow Demon Sword tersedot ke dalam lautan kesadaran ilahinya oleh Sword Intent dari Ashura Excalibur, dan keduanya tampaknya mengalami beberapa perubahan. Dia tidak pernah berani benar-benar mencobanya karena dia takut terlalu banyak gerakan. Baiklah, ayo lakukan sekarang. Lelang super sudah selesai, dan para kaisar mungkin sibuk membagi rampasan. Ayo pergi sekarang dan jadilah yang paling tidak diperhatikan. Ayo pergi. Ini baik. Keduanya datang ke formasi teleportasi di lantai 2 bersama-sama. Tang San mengangkat tangan kanannya,
dan menara waktu dan ruang yang berkedip dengan cahaya bengkok tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Menara waktu dan ruang tampak lebih jernih, dan di bawah pemeliharaan kesadaran Tang San yang konstan, dan efeknya menjadi semakin kuat. Ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Mei Gongzi, sebagai pengontrol ruang, merasakan yang paling jelas. Dia jelas merasa bahwa ruang di sekitarnya tampak berjalan lambat, seolah-olah terputus dari dunia aslinya. Variasi, seolah-olah ruang menyusut dalam waktu, dan semuanya menjadi ilusi. Cahaya dewa melintas di mata Tang San, dan saat berikutnya, formasi keterampilan jiwa diaktifkan dengan tenang, dan sosok mereka langsung menghilang tanpa jejak. Namun, udara di sekitar formasi teleportasi masih dalam keadaan terdistorsi. Sinar cahaya dari formasi keterampilan jiwa perlahan dilepaskan, berubah perlahan, dan bahkan aura energi berubah sangat lambat. Pada tingkat perubahan energi ini, tidak akan ada limpahan energi sama sekali. Ini adalah misteri menara ruang dan waktu. Dengan peningkatan kultivasi Tang San, kekuatan menara ruang dan waktu telah meningkat. Sekarang menggunakan teleportasi di sini, selama Tang San memikirkannya, bahkan yang Kaisar Iblis Harimau Putih tidak dapat mendeteksinya. Pada saat dia menyadarinya, mungkin Tang San dan Mei Gongzi sudah kembali. Satu-satunya hal yang dapat dirasakan oleh Mei Gongzi adalah distorsi lingkaran cahaya di sekitar tubuhnya. Dalam proses perjalanan melalui ruang, ini adalah waktu terbaik untuk mengalami kekuatan ruang, terutama jika dia tidak membutuhkannya untuk mengontrol teleportasi, dia dapat mentransfer semua perhatian diberikan pada perasaan misteri ruang. Tampaknya tidak terlalu lama berlalu, dan semua yang ada di depanku menjadi jelas. Semua pemandangan di sekitarnya masih tampak sedikit lamban, tetapi secara bertahap kembali normal. Suara gelombang laut mengikuti, dan Mei Gongzi tertegun sejenak. Tanpa transit, mereka sudah tiba di Pulau Bulan Sabit di kota Jianmu. Transmisi langsung jarak sangat jauh. Tang San, yang ada di sampingnya, menatapnya sambil tersenyum, dan mengambil kembali menara ruang dan waktu di tangannya. Dia telah meningkat lagi dan kekuatannya telah meningkat. Mei Gongzi segera menentukan perbedaan Tang San. Penggunaan kekuatan waktu dan ruangnya begitu harmonis, ini jelas merupakan perasaan kontrol penuh. Merasakan manipulasi energi Tang San, kepercayaan diri asli Mei Gongzi sangat berkurang. Dalam persepsinya, dia dan Tang San memiliki kontrol yang sama atas energi spasial, tetapi tingkat kontrolnya berbeda. Ayo, lepaskan pedang iblis bayangan, akan kutunjukkan padamu. Tang San berkata kepada Mei Gongzi sambil tersenyum. Oke, Mei Gongzi mengangguk, rohnya sedikit bergetar, terinspirasi oleh indera ilahinya, dan pada saat berikutnya, niat pedang yang mengejutkan meledak dari tubuhnya yang tidak dapat ditekan. Cahaya merah melesat ke langit, dan pada saat yang sama, cahaya pedang hitam meledak. Pada saat itu, aura tajam Mei Gongzi bahkan terasa dingin di tubuh Tang San di sampingnya, beberapa tanda garis keturunan pertahanannya hampir dipicu oleh stres, langsung membuat kulitnya menjadi emas gelap. Mei Gongzi juga sedikit terkejut. Inten pedang dari Asura Excalibur jelas jauh lebih aktif dari sebelumnya. Yang lebih menakutkan adalah setelah inten pedang ini keluar dari tubuhnya, dia bahkan merasa sedikit ceria. Seolah-olah dia memanggil sesuatu ke udara. Perkuat pikiranmu dan kendalikan niat pedangmu. Tang San mengingatkan. Mei Gongzi dibimbing oleh indera dewa dan mengendalikan niat pedangnya. Niat pedang dari pedang dewa Asura perlahan jatuh kembali, berubah menjadi cahaya pedang merah sepanjang 10 meter yang melayang di depannya. Cahaya pedang ini jelas jauh lebih kuat daripada saat dia berkultivasi sebelumnya. Pedang hitam pekat diselimuti cahaya pedang, dan itu juga sedikit bergetar. Tang San berjalan ke sisinya, posisi dewa sedikit berfluktuasi, dan kesadaran dewa terselubung, mengandalkan hubungan dekatnya dengan pedang dewa Asura, dia juga diam-diam merasakan perubahan pedang dewa ini saat ini. Setelah beberapa saat, ekspresi Tang San menjadi sedikit aneh. Mei Gongzi juga merasakan sesuatu. Dia menoleh untuk melihat Tang San, dan berkata dengan agak ragu, mengapa aku berpikir bahwa maksud pedang dari Asura Excalibur dapat mengandalkan pedang iblis bayangan. Tang San mengangguk, dengan senyum kuat di wajahnya, sayang, kamu benar-benar menemukan harta karun. Penilaianku benar, untukmu, efek dari pedang keterampilan jiwa bayangan ini pasti melampaui item lain apapun dalam lelang super. Bahan dari pedang keterampilan jiwa bayangan ini sangat istimewa. Aku menduga bahwa orang kuat yang melemparkannya tidak tahu di mana mendapatkannya. Itu mungkin diperoleh dari meteorit luar angkasa. Logam ini sangat aneh dan memiliki energi yang kuat dan terkendali dalam dirinya sendiri.
Ini dapat memiliki efek penyerapan yang kuat pada energi eksternal, dan efek sembunyi-sembunyinya harus disebabkan oleh penyerapan energi eksternal. Sehingga dapat membawa pengguna ke sembunyi-sembunyi. Tetapi pada kenyataannya, ini bukan efek terkuatnya yang sebenarnya. Efek terkuatnya adalah ia dapat menyerap dan melahap hampir semua jenis energi atribut termasuk kesadaran ilahi. Karena pedang Dewa Asuramu hanya memiliki niat pedang, tubuh utamanya tidak ada di sini. Meskipun niat pedang itu kuat, itu hanya dapat dipupuk oleh akal ilahi, seperti dakwit tanpa akar. Setelah digunakan, itu akan menjadi konsumsi yang sangat besar. Tubuh Asura Excalibur harus terus-menerus mencari keberadaanmu di luar angkasa. Ada banyak energi campuran di alam semesta. Dalam proses menemukannya, ia harus terus-menerus menemukanmu melalui niat pedang yang kamu miliki. Pedang Asura yang kamu pelihara semakin kuat niatnya, semakin akurat ia dapat menemukan, dan semakin cepat ia dapat menemukannya. Bagimu, pedang iblis bayangan ini bisa eksis sebagai pembawa maksud pedang dari pedang Asura. Sederhananya, SWOT intent dari Asura Excalibur disusun berdasarkan itu, yang hampir setara dengan menyempurnakan Asura Excalibur.